Halo para pelanggan Bude Yanti yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Seperti biasa Bapak Yanto akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam berburu janda Tobrut. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di kota Qianxing. Lalu keempat bahtera pada akhirnya menemukan tempat yang cocok dan perlahan-lahan mendarat. Xiaoyan pada saat ini memimpin kerumunan untuk meninggalkan bahtera dan pada saat yang bersamaan bergabung dengan Guandong. Pada saat ini Guandong segera menoleh ke arah kerumunan dan segera memberikan pengarahan. Guandong mengucapkan selamat datang kepada semua orang di kota Qianxing. Namun pada saat ini masih ada beberapa poin yang harus dijelaskan oleh Guandong. Pertama, terbang dilarang di kota 1000 bintang ini. Setiap orang harus mengingat bahwa jika mereka terbang sesuka hati maka mereka akan mendapatkan masalah besar jika melanggar aturan. Sementara itu yang kedua, di kota Qianxing ini mereka jangan memprovokasi penjaga kota. Tugas mereka adalah mempertahankan kota Qianxing dan kekuatan mereka tidaklah rendah. Karena begitu mereka memprovokasi salah satu dari penjaga maka mereka akan menjadi musuh dari seluruh penjaga kota Qianxing. Para penjaga ini adalah orang yang benar-benar tidak bisa disinggung oleh siapapun termasuk juga Guandong. Oleh karena itu jika mereka tidak ingin mati maka mereka harus mengingat hal ini. Nada bicara Guandong terdengar serius dan kelompok Xiaoyan secara alami menyadari hal ini. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari aliansi Douxian ini benar-benar sangatlah besar. Sementara itu Guandong pada saat ini lanjut berkata bahwa dirinya hanya akan menjelaskan dua hal ini. Tidak ada hal yang istimewa yang lainnya yang harus dijelaskan oleh Guandong pada saat ini. Setelah itu Guandong pun segera menoleh ke arah Nona Ding Yue dan berkata bahwa dirinya akan mengirimkan jantung unicorn void kepadanya nanti. Untuk saat ini dirinya akan membawa saudara Xiaoyan dan timnya kembali ke tentara bayaran Chang Yue dan membuat pengaturan. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya khawatir akan merepotkan saudara Guandong. Oleh karena itu pada saat ini dirinya akan segera pergi. Setelah selesai berbicara Ding Yue menoleh ke arah Lindong dan mengajak Lindong untuk segera pergi. Ding Yue pun menaklukkan tangannya kepada semua orang sebelum akhirnya bergegas pergi. Sementara itu Lindong pada saat ini masih terdiam dan benar-benar bingung untuk menentukan. Melihat Lindong yang tidak bergerak pada akhirnya dingin segera menghampiri Lindong dan mengajaknya pergi. Ding Yue berkata bahwa dirinya sudah berjanji kepada Lindong akan mentraktirnya makanan yang enak dan pedas. Ding Yue pun segera menarik tangan Lindong sementara Lindong pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Lindong pun segera melepaskan tangannya dan segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa dirinya akan kembali kepada saudara Xiaoyan dalam waktu 2 hari. Setelah selesai berbicara Lindong pada akhirnya meninggalkan kelompok Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Guandong segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan mengikuti Guandong dan melihat-lihat pemandangan di sekitarnya. Tempat yang mereka lalui pada saat ini benar-benar sangat megah dengan banyak bangunan tinggi yang menjulang. Di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan pada saat ini segera memperhatikan pusaran besar yang berada di bawah kakinya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Guandong. Xiaoyan bertanya apakah pusaran di bawah kota 1000 bintang ini adalah lubang cacing raksasa. Guandong pun mengangguk dan berkata apa yang disebutkan oleh saudara Xiaoyan itu memang benar. Saudara Xiaoyan juga seharusnya datang ke sini untuk menemui lubang cacing ini. Ini adalah lubang cacing laut bintang terbesar di lautan ketiadaan bagian timur. Itu dapat melakukan perjalanan melalui lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menempuh perjalanan tertentu dengan lubang cacing laut bintang ini. Selain itu selama periode tidak aktif lubang cacing laut bintang ini dapat dengan mudah menghancurkan seorang Douxian yang kuat. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Pusaran ini benar-benar sangat besar dan mereka tidak menyangka bahwa itu memiliki daya hancur yang menakutkan. Sementara itu di sisi lain Guandong pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan,
Guandong berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak tahu kemanakah tujuan perjalanan dari saudara Xiaoyan. Tentu saja jika saudara Xiaoyan merasa keberatan untuk menjawabnya, saudara Xiaoyan tidak perlu menghiraukan pertanyaan Guandong. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka akan pergi ke Bintang Hongmeng. Mereka bertujuan untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, Guandong terdiam seolah sedikit terkejut. Dengan penuh keterkejutan dirinya segera bertanya apakah saudara Xiaoyan akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Xiaoyan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Guandong. Guandong pada akhirnya segera menjelaskan bahwa kontes 10.000 alam ini diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Ada banyak monster dengan arogansi yang tidak terhitung jumlahnya di sana, meskipun peraturan hanya mengizinkan orang di bawah 10.000 tahun untuk berpartisipasi, namun para jenius kultivasi di bawah 10.000 tahun seperti ribuan bintang, jumlah mereka benar-benar tidak terhitung jumlahnya. Selain itu ada juga banyak bakat yang dicurahkan oleh kekuatan besar untuk dibudidayakan. Oleh karena itu pada saat ini Guandong khawatir dengan kekuatan saudara Xiaoyan saat ini untuk berpartisipasi. Hal itu masih akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Jika saudara Xiaoyan tidak berhati-hati, saudara Xiaoyan dan timnya mungkin akan kehilangan nyawa masing-masing. Mendengar hal tersebut pada saat ini hanya tersenyum dan tidak menyangkal apa yang baru saja disebutkan oleh Guandong. Xiaoyan juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini hal itu benar-benar sedikit memusingkan. Pada akhirnya Xiaoyan pun bernafas dan berkata bahwa Xiaoyan mengerti apa yang dikatakan oleh saudara Guandong. Tetapi tidak peduli apapun yang terjadi, Xiaoyan benar-benar harus berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alami ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tidak terlalu baik, tetapi tidak berarti Xiaoyan tidak akan dapat meningkat. Selain itu, siapakah yang bisa mengetahui sebuah hasil sebelum mencobanya? Meskipun jalan di hadapan Xiaoyan sangat berliku, tetapi bukankah tidak ada jalan berlayar yang mulus di dalam hidup ini? Mendengar hal tersebut, Guandong pun mengangguk dan bergumam apa yang diucapkan oleh saudara Xiaoyan memang benar. Bahkan dengan kekuatan saudara Xiaoyan, Void Seed benar-benar dapat dengan mudah dihalangi. Guandong pada saat ini meyakini bahwa masa depan dari saudara Xiaoyan sepertinya tidak terbatas. Pada saat ini Guandong sepertinya benar-benar sangat mengagumi Xiaoyan di lubuk hatinya yang terdalam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang mengusir benih kekosongan sebelumnya. Xiaoyan pun segera berjalan ke samping dan segera mengungkapkan Long Yi. Xiaoyan segera berkata bahwa Long Yi lah yang sebenarnya telah menyelamatkan Guandong, begitu juga dengan timnya. Mendengar hal tersebut, mata dari Guandong dan yang lainnya pada saat ini segera tertuju kepada Long Yi. Sementara Long Yi membeku sesaat, Long Yi pun segera tersadar sebelum akhirnya menggaruk kepalanya dan menunjukkan senyum malu-malu. Guandong pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya Guandong menghela nafas dan lanjut mulai berbicara. Guandong berkata bahwa semua orang di tim saudara Xiaoyan adalah naga dan phoenix. Dengan kekuatan tim yang seperti ini mereka benar-benar tidak akan bisa untuk diremehkan. Oleh karena itu pada saat ini dirinya sekali lagi akan berterima kasih kepada saudara Xiaoyan dan timnya. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera teringat sesuatu. Sambil berjalan Xiaoyan pada akhirnya segera menanyakan beberapa hal lagi kepada Guandong. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin menanyakan permasalahan serius. Jika Xiaoyan ingin melewati lubang cacing laut bintang, berapakah pil origin abadi yang harus Xiaoyan keluarkan? Guandong pun segera menjelaskan bahwa untuk melewati lubang cacing laut bintang Xiaoyan tidak hanya membutuhkan pil origin abadi. Setiap lintasan memiliki batas jumlah yang ketat dan mereka hanya dapat mengangkut 10.000 bahtera sekaligus. Selain itu yang dirinya tahu untuk antrian 500 ke depan pada saat ini sudah terisi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Tanpa sadar Xiaoyan segera bertanya apakah antrian benar-benar sudah terisi untuk 500 tahun kemudian.
Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini kontes dari 10.000 alam hanya sekitar 400 tahun lagi. Jika mereka benar-benar mengantri seperti ini, Xiaoyan khawatir mereka harus menunggu untuk daftar ke waktu berikutnya. Jika Xiaoyan tetap memaksakan untuk pergi, bukankah dengan begitu turnamen dari 10.000 alam ini juga sudah berakhir? Tentu saja Xiaoyan juga tidak sabar untuk menunggu antrian 500 tahun kemudian. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah ada cara untuk menghindari antrian tersebut. Mendengar hal tersebut, Guandong pada akhirnya berpikir sejenak dan sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya berkata bahwa kontes 10.000 alam benar-benar akan segera dimulai. Selain itu, sebagian besar dari bahtera ini juga seharusnya untuk menghadiri kontes dari 10.000 alam. Oleh karena itu mungkin akan sangat sulit untuk benar-benar menerobos masuk ke dalam antrian. Terlebih lagi bahtera di kota Qianxing juga pada saat ini meningkat dari hari ke hari. Dengan begitu harga perjalanan melalui lubang cacing laut bintang ini juga meningkat menjadi harga yang sangat mengerikan. Jika Xiaoyan ingin melompati antrian, Xiaoyan mungkin membutuhkan banyak origin abadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera teringat Unicorn Void yang dapat dijual oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan bertanya apakah dengan semua Unicorn Void itu dijual, hasil dari penjualannya akan bisa mencukupi untuk hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Guandong pada saat ini mengelola nafas dan menggelengkan kepalanya. Dirinya lanjut berkata bahwa puluhan juta ini cukup jika Xiaoyan mengantri secara normal. Namun jika Xiaoyan ingin melompati antrian, Guandong khawatir hal itu tidak akan cukup. Alasan utamanya adalah tidak akan ada seseorang yang mau untuk menyerahkan posisi antriannya. Periode waktu ini sudah mendekati kontes dari 10.000 alam. Tentu saja semua orang di dalam antrian juga sedang menunggu hari ini. Dengan begitu, siapakah orang yang mau melepaskan kesempatan tersebut? Oleh karena itu tidak mungkin untuk menyerobot antrian kecuali seseorang memiliki hubungan yang cukup kuat. Aturan yang ditetapkan oleh aliansi Douxian selalu sangat ketat dan bahkan jika Xiaoyan ingin lewat pintu belakang, hal itu tidaklah mudah. Xiaoyan pun kembali mengerutkan kening hingga pada akhirnya bergumam apakah benar-benar tidak ada cara lain. Melihat Xiaoyan yang mengerutkan kening, pada akhirnya Guandong segera berkata agar saudara Xiaoyan jangan khawatir. Saat dirinya kembali ke markas, dirinya akan bertanya kepada saudara laki-lakinya. Guandong berharap mungkin saudara laki-lakinya akan memiliki solusi atas permasalahan ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum hingga pada akhirnya mereka pada saat ini sampai di sebuah tempat. Pada saat ini kelompok Xiaoyan hendak memasuki sementara Guandong pada saat ini mengeluarkan banyak topeng. Guandong menginstruksikan Xiaoyan dan yang lainnya untuk menggunakan topeng. Guandong berkata bahwa saudara Xiaoyan harus menggunakan topeng ini untuk menghindari banyak permasalahan. Jangan mengungkapkan identitas dari saudara Xiaoyan dan yang lainnya di kota Qianxing. Saudara Xiaoyan telah mengalahkan Zhen San dari geng Iblis Hiu sebelumnya. Geng Iblis Hiu memiliki karakter balas dendam dan dirinya pasti tidak akan melepaskan saudara Xiaoyan. Kekuatan dari geng Iblis Hiu ini tidaklah lemah, oleh karena itu lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk dan segera mengambil topeng dan mengenakannya pada wajah masing-masing. Dalam sekejap penampilan semua orang pada akhirnya segera berubah dan topeng ini segera menyesuaikan dengan bentuk wajah masing-masing. Semua orang saling memandang untuk mengenali wajah yang mereka tidak kenali sebelumnya. Perubahan semua orang pada saat ini benar-benar sangat drastis dan membuat semua orang terkejut. Pada saat ini semua orang memiliki penampilan yang sedikit lebih jelek daripada sebelumnya. Lalu hanya Xia Zhenghui yang merupakan seorang tengkorak yang pada saat ini memiliki wajah yang sedikit tampan. Pada akhirnya setelah semua orang menghafal wajah masing-masing, Guandong pun segera mengajak semua orang untuk kembali berjalan pergi. Bagian dalam kota 1000 bintang ini seperti struktur sebuah pagoda yang naik lapis demi lapis. Ada juga platform pengangkat besar di tengahnya yang jauh lebih nyaman di kota 1000 bintang. Guandong memimpin kerumunan untuk naik ke atas platform pengangkat dan pada saat ini semua orang mengikuti Guandong. Bersamaan dengan hal tersebut ada juga sekelompok orang yang berseragam.
Ketika orang-orang ini melihat Guandong, mereka menunjukkan ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Salah seorang di antara mereka segera berkata, bukankah ini adalah Guandong dari tentara bayaran Chang Yue? Dirinya pada saat ini benar-benar mampu memburu 4 unicorn void. Kekuatannya tidak lebih dari puncak Dosian bintang 2. Bagaimana mungkin orang ini itu pada saat ini bisa memburu 4 unicorn void? Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Guandong pun segera tiba di hadapan orang-orang ini. Guandong menyapa terlebih dahulu dan berkata, bukankah ini Paman Zuo dari grup tentara bayaran 9 ular? Menanggapi hal tersebut, pria bernama Zuo Bo pun menjawab, bukankah ini saudara Guandong dari grup tentara bayaran Chang Yue? Tampaknya perjalanan ini telah memperoleh banyak hal dan dirinya benar-benar meremehkan kekuatan kelompok tentara bayaran Chang Yue. Dosian bintang 2 tahap puncak benar-benar dapat menangkap 4 ekor unicorn void. Bisakah saudara Guandong pada saat ini memberitahu cara rahasia untuk menangkap unicorn void ini? Menanggapi hal tersebut, Guandong pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata mengenai metode rahasianya. Ceritanya sangatlah panjang. Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan jika mereka memiliki kesempatan kita akan memberitahu Paman Zuo. Guandong berbicara seolah-olah dirinya benar-benar menangkap keempat unicorn void tersebut. Tujuan dari Guandong adalah untuk memanas-manasi sosok yang bernama Zuo Bo. Guandong ingin membuat Zuo Bo ini berpikir bahwa Guandong benar-benar memiliki metode rahasia untuk menangkap unicorn void. Pada akhirnya setelah selesai berbicara, Guandong pun segera memimpin Xiaoyan dan yang lainnya menjauh dari platform pengangkat. Tidak lama setelah itu mereka pada akhirnya segera sampai di markas tentara bayaran Chang Yue. Guandong pertama-tama mengatur seseorang untuk mengurusi masalah 4 unicorn void. Setelah itu dirinya membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke loteng grup tentara bayaran Chang Yue. Setelah memasuki aula, pada saat ini seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Guandong bergegas. Dirinya menyapa Guandong dengan berkata, ternyata adik ketiga sudah kembali. Dirinya telah mendengar bahwa Guandong telah bertemu dengan benih kekosongan. Pria itu pun segera memeluk Guandong dengan erat dan matanya pada saat ini terlihat sedikit memerah. Sementara itu Guandong menepuk pria yang memeluknya dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Oleh karena itu pada saat ini kakak kedua tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Pada akhirnya pria yang merupakan kakak kedua dari Guandong segera melepaskan pelukannya dengan ekspresi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dirinya segera bertanya apakah Guandong benar-benar telah bertemu dengan Void Seeds. Guandong pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka memang bertemu dengan benih kekosongan dan Guandong telah ditelan. Ceritanya sangat panjang dan dirinya pada saat ini akan menyapa kakak pertama terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, Guandong pun segera berjalan menuju ke arah loteng dan setelah beberapa saat Guandong segera kembali dan berjalan berdampingan dengan seorang pria. Pria tersebut pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Pria itu dengan takjub segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan adik ketiganya. Dirinya sudah diberitahu mengenai semua cerita yang mereka alami oleh Guandong. Benar-benar tidak terduga bahwa ada seseorang yang dapat menghalangi keberadaan penguasa lautan kehampaan. Mendengar perkataan dari sosok tersebut, saudara kedua dari Guandong pada saat ini juga mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dirinya segera mengerti bahwa berkat Xiaoyan Guandong benar-benar dapat kembali dengan selamat. Sementara itu Guandong tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan kedua belah pihak. Guandong berkata kepada kedua saudaranya bahwa ini adalah saudara Xiaoyan. Setelah itu dirinya memperkenalkan kedua saudaranya kepada Xiaoyan dan menunjuk dua pria yang berada di sampingnya. Guandong berkata bahwa ini adalah kakak pertamanya bernama Guanzi, sementara yang satunya adalah saudara keduanya bernama Guanhong. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya sebagai balasan. Kedua kakak laki-laki dari Guandong juga pada saat ini segera menunjukkan minat yang kuat kepada Xiaoyan. Guanzi pada saat ini segera berkata kepada bahwa berita mengenai Void Seeds yang dipukul mundur ini benar-benar telah tersebar. Dirinya khawatir saudara Xiaoyan dan yang lainnya akan segera menjadi selebriti di kota 1000 bintang.
Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu sementara Guanzi segera memerintahkan Guandong untuk mengatur tempat tinggal bagi saudara Xiao Yan dan yang lainnya. Guandong diperintahkan untuk menyiapkan semua kamar kelas atas yang mereka miliki. Guandong pun segera mengangguk dan pada saat ini segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Guanzi. Sementara itu Guanzi kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya mendengar saudara Xiao Yan juga menangkap 4 unicorn void. Saudara Xiao Yan tidak perlu khawatir karena Guanzi akan mendapatkan harga tertinggi di pasar untuk hal tersebut. Setelah dirinya berhasil menjualnya maka dirinya akan dapat memberikan semua hasilnya kepada saudara Xiao Yan malam ini juga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali menangkupkan tinjunya kepada Guanzi. Xiao Yan mengucapkan terima kasih sementara Guanzi pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah selesai berbincang-bincang Guandong pada akhirnya membawa Xiao Yan dan yang lainnya untuk pergi ke lantai atas. Guandong mengatur semua orang untuk bersantai di kamar terbaik milik tentara bayaran Chang Yue. Setelah selesai beristirahat sejenak tentara bayaran Chang Yue pun menyiapkan pesta makan besar untuk kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Semua orang pada saat ini berkumpul di tengah-tengah pesta yang sangat besar. Di tengah-tengah pesta ini semua orang berbincang-bincang santai dan menikmati hidangan. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Yan terbatuk 2 kali dan menunjukkan senyum dengan sedikit malu. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saudara Guanzi. Mendengar hal tersebut Guanzi pun segera berkata apakah yang pada saat ini ingin dikatakan oleh saudara Xiao Yan. Selama saudara Xiao Yan membutuhkannya maka grup tentara bayaran Chang Yue pasti akan membantu dengan segenap kekuatan. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan segera menjelaskan maksud dan tujuannya. Xiao Yan berkata bahwa dirinya sudah memberitahu saudara Guandong tentang permasalahan ini. Kelompok Xiao Yan datang ke kota Qianxing untuk lubang cacing lautan bintang. Mereka akan pergi ke bintang Hongmeng untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Menurut saudara Guandong Bahtera yang sekarang berbaris setelah antri untuk 500 tahun ke depan, namun sekarang ada kurang dari 500 tahun sebelum turnamen 10.000 alam dimulai. Oleh karena itu Xiao yang ingin bertanya apakah saudara Guanzi bisa mendapatkan antrian yang lebih tinggi. Kompetisi ini benar-benar sangat penting bagi kelompok Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini baik Guanzi dan Guanhong sedikit mengerutkan keningnya. Sepertinya permasalahan ini benar-benar bukanlah permasalahan kecil bagi mereka. Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi malu ketika Xiao Yan melihat ekspresi keduanya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa saudara Guanzi pada saat ini tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Xiao Yan tahu bahwa masalah ini jelas bukanlah permasalahan yang biasa dan mudah. Oleh karena itu jika saudara Guanzi tidak bisa maka Xiao Yan pada saat ini memohon maaf. Mendengar hal tersebut Guanzi pada saat ini berpikir sejenak dan berkata bahwa permasalahan ini memang sulit. Tetapi meskipun begitu bukan tidak mungkin dan bukan tidak ada metode. Mendengar nada bicara Guanzi ini Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar segera bertanya apakah masih ada metode. Guanzi pada akhirnya dengan wajah muram segera berkata sebenarnya ada nomor antrian untuk dijual di kota 1000 bintang. Tetapi harganya yang tinggi hampir membuat kebanyakan orang memilih untuk menunggu waktu lebih lama. Selain itu hanya dosian perdagangan kota 1000 bintang yang diizinkan untuk menjual nomor antrian ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya. Xiao Yan segera menyadari bahwa aliansi perdagangan dosian kota 1000 bintang ini seperti namanya, secara alami sepertinya itu tidak dapat dipisahkan dengan aliansi dosian. Xiao Yan pada akhirnya mengurutkan keningnya dan bertanya apakah saudara Guanzi mengetahui harga spesifiknya. Guanzi pun sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa ini adalah waktu utama untuk kontes 10.000 alam. Di antara alam yang jumlahnya di timur hanya kota 1000 bintang yang memiliki lubang cacing laut bintang. Hanya lubang cacing ini yang dapat melakukan perjalanan melalui lautan ketiadaan yang sangat besar ini. Selain itu jumlah bahtera yang ada juga pada saat ini tidak perlu dikatakan.
Jumlah antrian di tingkat 500 ini harganya mungkin berkisar 1 miliar pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat ternganga. Guanzi juga pada saat ini tersenyum masam karena bahkan tentara bayaran Chang Yue juga tidak bisa mengeluarkan pil origin abadi senilai tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat pusing di hatinya. Bersamaan dengan hal tersebut Guanzi mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya langsung kepada Xiaoyan. Guanzi pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa keempat unit konvoi telah dijual dengan total 80 juta pil origin abadi. Xiaoyan pada akhirnya mengambil alih dan memeriksa 80 juta pil origin abadi di dalam cincin penyimpanan. Bagi Xiaoyan sejumlah ini benar-benar sudah merupakan kekayaan yang besar. Pil origin abadi ini benar-benar sangat dibutuhkan terlebih lagi ketika Long Xietian dan Long Yi memasuki Dosian. Dengan begitu maka permintaan dari pil origin abadi ini benar-benar akan sangat meningkat. Tetapi permasalahan yang pada saat ini diderita oleh Xiaoyan adalah Xiaoyan harus mencari uang sejumlah 1 miliar. Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki 80 juta dan Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan sisanya. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan segera berterima kasih kepada saudara Guanzi. Sementara itu Guanzi pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkan 1 miliar pil origin abadi. Namun meskipun begitu dirinya memiliki beberapa koneksi yang mungkin dapat memberikan banyak diskon. Dengan kekuatan saudara Xiaoyan Guanzi berpikir sepertinya saudara Xiaoyan dapat menerima beberapa tugas hadiah dengan melengkapi tugas-tugas tersebut maka saudara Xiaoyan akan segera mendapatkan pil origin abadi yang cukup. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Guanzi, Xiaoyan segera menjadi tertarik pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya berapakah diskon yang mungkin Xiaoyan bisa dapatkan. Guanzi pun lanjut menjelaskan untuk nomor antrian sekitar 400 tahun Xiaoyan seharusnya bisa mendapatkannya dengan harga 500 juta pil abadi, sementara untuk nomor antrian 200 tahun saudara Xiaoyan mungkin memerlukan 1 miliar pil origin abadi. Mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Guanzi, Xiaoyan masih saja mengerutkan keningnya. 500 juta pil origin abadi benar-benar masih angka yang sangat besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera bertanya apakah tugas hadiah yang disebutkan oleh saudara Guanzi. Selain itu bagaimanakah cara untuk menyelesaikan tugas tersebut? Guanzi pun kembali menjelaskan bahwa itu adalah urutan hadiah yang dikeluarkan oleh aliansi Dosian. Urutan hadiahnya dibagi menjadi 4 level yakni level kuning, misterius, level D, dan level surgawi. Level yang berbeda akan memiliki hadiah yang berbeda, bahkan untuk urutan hadiah level kuning hadiah minimum yang tercapai bisa mencapai 1 juta pil origin abadi, sementara itu untuk tugas yang berada di tingkat misterius di tingkat bumi atau tingkat D dan di atasnya berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta. Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini menunjukkan ekspresi yang serius. Xiaoyan berpikir tampaknya ini adalah satu-satunya jalan bagi Xiaoyan untuk dapat dengan cepat mengumpulkan pil origin abadi. Namun meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa semakin tinggi hadiahnya pasti akan semakin sulit tugasnya. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki jalan lain dan segera menganggukkan kepalanya. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan akan mencoba masukan yang baru saja disebutkan oleh saudara Guanzi. Guanzi pun menganggukkan kepalanya dan berkata karena itu permasalahannya, maka dirinya akan menyerahkan permasalahan ini kepada Guandong. Dirinya lebih akrab dengan aliansi perdagangan Dosian daripada Guanzi dan Guanhong. Mendengar hal tersebut Guandong pun tidak ragu-ragu lagi dan segera menganggukkan kepalanya. Guandong menepuk dadanya dan berkata kepada Xiaoyan dengan sungguh-sungguh agar saudara Xiaoyan jangan khawatir, Guandong akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada akhirnya setelah sedikit berdiskusi semua orang kembali minum-minum dan berbincang-bincang santai,
Setelah minum dan makan ketoprak, Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini segera dibagi menjadi dua kelompok. Di antara mereka ada yang ingin berjalan-jalan di kota Qianxing dan setelah mendapat persetujuan dari Xiao Yan, Guandong pun mengatur Fang Fang dan Xiao Zhan untuk mengikuti gadis-gadis yang ingin berjalan-jalan. Pada akhirnya pada saat ini hanya ada Ziying, Long Yi, Long Xietian, Nan Erming dan Xiao Yan yang tetap tinggal. Guandong juga pada saat ini mengirim orang untuk mengikuti kelompok Xiao Yan yang berjalan-jalan. Oleh karena itu Xiao Yan merasa lega. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan yang tersisa dipimpin oleh Guandong untuk segera pergi menuju ke arah platform pengangkat. Mereka segera naik ke puncak kota Qianxing dan semua orang segera menyadari semakin tinggi jumlah lantai di kota Qianxing maka semakin tinggi nilai dan status seseorang di kota Qianxing. Aliansi perdagangan Dosian pada saat ini menempati tempat di 10 lantai teratas. Guandong pada saat ini memimpin Xiao Yan dan mengajak semua orang untuk segera pergi. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini meninggalkan platform pengangkat atau lift dan bergabung ke dalam kerumunan pemuda Pancasila.